Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fuad Hasyar Mesiran mewakili juga Fadil Ananta Putra akan mempresentasikan sifat listrik bahan di mana yang kami presentasikan tentang konduksi listrik. Nah, untuk batasan bahasanya kita ada 4. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua konduktivitas dan resistivitas listrik, kemudian ada pembawa muatan listrik itu apa, kemudian sama mobilitasnya. Nah, yang pertama tentang hukum Ohm ya. Memang ketika kita membahas listrik kita tidak bisa dilepaskan dengan hukum Ohm. Di mana hukum Ohm sendiri adalah suatu pernyataan yang menyatakan hubungan arus listrik, tegangan dan hambatan. Hukum Ohm sendiri berbunyi besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepada dua arus listrik itu atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya, di mana hukum Ohm ini dirumuskan dengan V sama dengan IR, seperti itu. Kemudian untuk berbicara resistivitas ya, nah resistivitas sendiri ini merupakan sebuah kesukaran suatu bahan, jadi memang susahnya bahan untuk menghantarkan arus listrik yang bergantung berdasarkan besar metal listrik dan kerapatan arus. Rumus untuk mencari nilai resistivitas adalah I sama dengan RA dibagi dengan I, di mana komponen yang terkait adalah hambatan, luas penampang spesimen atau kabel, dan panjangnya spesimen atau kabel, seperti itu. Nah, setelah itu ini adalah grafik perbandingan dari resistivitas dan suhu untuk tembaga. Jadi emang kalau kita lihat ini yang hijau, kuning, biru, merah ini merupakan sebuah grafiknya ya, di mana grafiknya cenderung ketika temperatur itu naik, maka electrical resistivity-nya itu juga akan naik, seperti itu. Kemudian ini merupakan grafik dari pengaruh suhunya. Ketika komposisinya itu berapa persen, semakin besar, maka electrical resistivity-nya juga semakin besar, di mana lentingannya menyerupai kurva ini ya, seperti kubah, seperti itu. Ya, ini bisa dilihat di grafiknya ini. Kemudian kita berbicara perihal konduktivitas. Konduktivitas sendiri didefinisikan sebagai nilai kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Nah, konduktivitas ini mempunyai rumus seperti ini ya, di mana komponennya itu sendiri hanya resistivitas. Jadi lebih kayak semacam 1/resistivitas, seperti itu untuk menemukan konduktivitas. Nah, ini merupakan tabel nilai konduktivitasnya dari beberapa metal, dari silver hingga stainless steel, di mana untuk nilai konduktivitas terbesarnya ada di silver atau perak, dan yang paling kecil adalah stainless steel. Kemudian pembawa muatan listrik. Pembawa muatan listrik ini merupakan, kalau dari definisinya sendiri, merupakan partikel atau hole yang bergerak bebas di dalam material dan membawa muatan listrik itu sendiri. Nah, dalam media penghantar, medan listrik dapat memberikan gaya pada partikel-partikel bebasnya, sehingga menyebabkan partikel bebas tersebut bergerak dan terciptalah arus listrik. Kemudian dalam perangkat semikonduktor, seperti dioda, nah, dua jenis pembawa muatan elektron dan hole itu bertemu untuk menciptakan arus, seperti itu. Nah, untuk mobilitas pembawanya sendiri itu merupakan parameter dari semikonduktor untuk menunjukkan sejauh mana pembawa muatan dapat dengan mudah bergerak dalam bahan di bawah pengaruh suatu medan listrik. Di mana komponen-komponen yang dinyatakan dalam persamaan di presentasi ini di kecepatan aliran non-elektron rata-ratanya dan kuat medan listrik itu sendiri. Jadi kecepatan dikali kuat medan, seperti itu. Nah, ini merupakan grafik mobilitas elektron dan hole pada suhu ruangan. Semakin gede impurity concentration-nya itu, maka mobilitasnya semakin kecil. Seperti pada gambar ya, antara itu elektron maupun hole semuanya hampir sama. Maksudnya berbanding lurus, cuman secara grafik mungkin teman-teman bisa lihat ya, antara 10⁻23 hingga 10⁻25 itu lentingan turunnya itu
elektron hampir mendekati hole, seperti itu. Nah, ini merupakan grafik pengaruh suhu juga terhadap mobilitas dan hole. Kalau tadi suhu ruangan, kalau ini pengaruh suhunya. Ketika temperatur itu semakin gede, sama seperti tadi, kalau bisa dilihat kan holes dan elektron turun ya. Nah, itu sama ketika terpengaruhi dengan temperatur. Jadi semakin besar temperatur, maka elektron dan hole mobility-nya semakin kecil. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa komen atau mungkin langsung menghubungi saya Fuad Hasan Musiran atau ke Fadil Ananta Putra. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.